Jumpa lagi dengan Bung Yes. Sepertinya kita sudah seminggu lebih tidak mengudara dan tentu tidak bertemu. Tapi mudah-mudahan semua sahabat, rekan, teman tetap dalam kondisi yang sehat. Dan biarlah kita menjalani kehidupan kita seperti biasanya dan tetap semangat tentunya dalam berbicara tentang sepak bola, terutama sepak bola nasional Indonesia. Dan juga mungkin saja kegiatan terkini yang berhubungan dengan PSSI dan sepak bola nasional, yaitu menjelang Kongres tanggal 16 Februari nanti. Ya, kurang dari 10 hari kita akan mengikuti perkembangan dan penentuan nasib sepak bola kita ke depan. Karena siapa-siapa pengurus ESKO, baik ketua umum, 2 wakil ketua maupun anggota yang terdiri dari 12 orang, mereka inilah yang akan menentukan, mengambil kebijakan strategi dalam mengolah sepak bola kita lebih baik ke depan. Dan sebagai topik malam ini, saya sedikit berbicara lebih gamblang, lebih bebas, lebih leluasa tentang ada sebuah kegiatan 2 hari lalu, tanggal 6 Februari hari Senin, ada kegiatan FGD, Forum Grup Diskusi, yang melibatkan mantan-mantan pemain nasional atau juga para legend pemain nasional, dan juga ada wartawan veteran, wartawan senior. Dan kegiatan ini yang digagas oleh wartawan senior Yosep Erwiantoro, atau lebih dikenal di media sosial dengan Cocomeo, juga menghadirkan sejumlah wartawan televisi, wartawan sosial media, sehingga kegiatan ini ya boleh dibilang cukup bernilai, khususnya dalam berbicara, berdiskusi mengenai kondisi terkini sepak bola kita dan apa saja yang akan terjadi dalam proses menuju Kongres nanti. Nah, yang menarik dari diskusi tersebut dihadiri oleh sekitar 40-50 mantan pemain nasional atau para legend timnas. Di sana terdiri dari beberapa pemain di periode tahun 70-an, 80-an, 90-an, awal 2000 sampai dengan pertengahan 2000. Sebut saja antara lain ada Anjas Asmara, Junaidi Abdillah, ada Riddianto, ada Roni Pasla, ada Feril Hatu, ada Ruli Nere, ada Ajat Sudrajat, ada Syamsul Arifin, ada Joko Malis, ada Dede Soleman, ada Yusuf Baktiar, ada Marsuki Nyakmat. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah berdarah-darah dan berkeringat dan juga berprestasi bagi sepak bola kita, sehingga memang mereka perlu didengar suara mereka dan sikap mereka tentang sepak bola kita sampai saat ini. Nah, dari pandangan-pandangan mereka yang mereka sampaikan, mulai dari Anjas Asmara, Joko Malis, Dede Soleman, Ajat Sudrajat, ada sebuah kesimpulan yang menarik, yaitu pertama, mereka akan mendukung penuh pemerintah dalam menggelar Piala Dunia U20 nantinya. Mereka berharap kegiatan ini harus jadi dan terlaksana, dan itu poin penting dan apresiasi yang tinggi perlu disampaikan kepada mereka, karena mereka mendukung penuh kegiatan ini. Tetapi juga ada kesan kritik yang keras dan pedas dan tajam yang disampaikan oleh mereka. Nah, kritik-kritik ini yang perlu saya angkat dalam materi kali ini. Misalnya saja, Anjas Asmara dengan tegas menyatakan bubarkan PSSI. Juga Joko Malis, Ajat Sudrajat, Dede Soleman, PSSI sekarang diurus oleh orang-orang yang tidak mengerti bola dan lebih fokus pada kepentingan oknum dan kepentingan kelompok dalam mencari profit keuntungan di sana. Mereka juga berpendapat
bahwa PSSI diurus oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola, tidak mementingkan tim nasional, tidak mementingkan prestasi tim nasional. Atau juga ada pendapat dari seorang wasit senior yang sudah pensiun, Jimmy Napitapulu, wasit nasional. Bahkan dia mengulas, menyampaikan secara detail bagaimana permainan yang terjadi dalam pengembangan mutu kualitas wasit dalam memimpin Liga 3, 2, dan 1. Semuanya itu dipaparkan secara gamblang oleh baik mantan pemain nasional, baik oleh Jimmy Napitapulu sebagai mantan wasit nasional. Di sanalah terkuak semua bagaimana sepak bola ini diurus oleh orang-orang yang sekarang yang memang kesannya tidak becus dan tidak peduli dengan prestasi sepak bola kita. Saya pun menyampaikan visi misi atau pendapat dalam diskusi tersebut. Kemudian saya menyampaikan tantangan kepada para legend. Saya bilang, seluruh teman-teman, apa yang kalian sampaikan sudah bagus, sudah benar, tapi belum cukup. Karena kalian tidak ada dalam kepengurusan. Suara kalian tidak didengar. Kalian adalah kelompok outsider, tidak akan pernah didengar. Bahkan langkah-langkah persuasif yang sudah dilakukan oleh kalian tidak pernah ditanggapi. Karena itulah bagian dari karut marut mereka yang sekarang ada di kepengurusan PSSI mengurus sepak bola. Bahkan ada cerita khusus dari Anjas Asmara, pemain yang cukup tenar di tahun 1970-an. Dia sangat mengeluh dan ini membuat kita yang mendengarnya sangat miris. Dia bercerita bahwa ketika Piala AFF belum lama ini dilangsungkan di akhir tahun kemarin 2022, dia mencoba datang ke stadion, ke sekretariat PSSI, meminta tiket untuk bisa dia tonton di tribun VIP. Karena dia punya alasan yang kuat. Ketika Pak Muhammad Iriawan atau disapa Ibul naik memimpin PSSI, Pak Ibul ada janji kepada mantan pemain nasional bahwa PSSI akan mengakomodir beberapa pemain nasional atau mantan pemain nasional untuk nonton di tribun VIP kalau ada kegiatan pertandingan internasional. Dengan itulah Anjas coba mendapat tiket dari PSSI untuk menonton. Ternyata apa yang terjadi? Anjas dipimpong, digiring sana sini bagaikan bola, ditendang sana sini dan tidak mendapat tiket di VIP. Bahkan ada di tribun ekonomi yang harus membutuhkan mata yang tajam untuk bisa menonton. Padahal Anjas sudah berusia kepala 70-an. Nah, ini yang kita dengarkan dari testimoni Anjas memang sangat miris. Tapi itulah kondisi PSSI saat ini. Mau apa lagi? Lalu saya mencoba meluruskan. Saya mengajak teman-teman mantan supaya sebaiknya apa yang teman-teman ini sampaikan sudah benar, tetapi belum cukup untuk membawa perubahan yang real dan nyata dan konkret terhadap sepak bola kita ke depan. Dan langkah yang paling jelas setelah langkah-langkah persuasif yang sudah dilakukan tidak juga mendapat respons baik dari PSSI atau juga dari pemerintah, maka ada satu langkah terakhir yang mungkin perlu dicoba oleh teman-teman legend. Lakukanlah gerakan di lapangan. Datangilah sekretariat PSSI, datangilah istana, ajaklah, mintalah kepada Pak Presiden Joko Widodo menerima mantan-mantan. Dengarkan kalian, sampaikan kepada Presiden apa yang kalian inginkan. Karena menurut saya Pak Presiden tidak mengetahui secara utuh apa yang sebetulnya terjadi di PSSI sampai pada proses menuju Kongres tanggal 16 nanti. Saya tahu Presiden pasti tidak tahu bahwa telah terjadi masalah besar terutama dalam proses menuju Kongres.
ada pelanggaran sangat prinsip, di mana para calon ESCO, calon tetap sekarang, karena sudah ada keputusan Komite Banding Pemilihan yang dikeluarkan tanggal 6 Februari kemarin, hari Senin, sudah menetapkan sekitar 60-70 calon tetap ESCO. Dan Presiden tidak tahu, pasti tidak tahu, karena pembisik-pembisiknya ini juga menyampaikan tidak utuh kepada Presiden bahwa ada aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk bisa masuk menjadi calon tetap, bahkan menjadi ESCO. Kalau negara ini butuh Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan hukum yang tidak boleh dilanggar, di sepak bola ada juga hukumnya, aturannya yang harus dipatuhi oleh siapapun jika ingin masuk terlibat dalam sepak bola. Ada statuta FIFA, ada statuta PSSI. Nah, ini teman-teman legend harus sampaikan ini semua, bahwa kalau memang Presiden tadinya punya keinginan, niat yang kuat untuk mereformasi sepak bola kita bersama FIFA, nah harus dimulai dari sekarang dengan cara yang benar. Bagaimana kita mau mentransformasi sepak bola sementara dimulai dengan langkah awal yang salah? Ya, katakan misalnya Erick Thohir pernah ngomong dalam wawancara di sebuah stasiun televisi bahwa dia maju mencalonkan diri untuk ESCO PSSI, bahkan ketua umum PSSI, karena sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi. Kalau saat itu Presiden Jokowi sudah menerima secara utuh, mengetahui secara utuh regulasi statuta FIFA maupun PSSI, pasti saat Erick meminta izin, Presiden akan sampaikan silakan, tetapi tolong jangan melanggar peraturan, jangan menabrak regulasi. Dengan kalimat itu pasti Erick akan sadar, mengoreksi diri. Apa iya ya saya memenuhi syarat atau tidak? Tapi karena mungkin Presiden sama sekali tidak tahu bahwa ada regulasi dari statuta FIFA maupun PSSI yang membatasi seseorang supaya jangan sampai lolos dengan menabrak regulasi-regulasi tersebut. Nah, ini yang perlu teman-teman mantan pemain nasional atau para legend sampaikan. Itu salah satu contoh dari bagaimana karut-marutnya sepak bola kita saat ini dipimpin oleh orang-orang ini. Jadi saran saya sekali lagi, kalau memang teman-teman mantan ini yang sudah berdarah-darah bermain bola, sudah memberikan prestasi, 2 kali juara SEA Games, tahun 1986 nyaris lolos ke Piala Dunia 1986, dan pernah masuk dalam 4 besar Asian Games 1988 di Seoul. Kalian buktikan itu kepada Presiden bahwa kalian itu memang punya niat yang sungguh-sungguh, serius dan murni, karena kalian ini adalah lini terdepan perbaikan sepak bola, bukan masyarakat biasa, bukan pengurus, bahkan bukan Presiden. Kalian ini pelaku utama, lakukan dulu itu. Sampaikan kepada Presiden tuntutan-tuntutan kalian seperti apa. Pasti Pak Jokowi akan dengar. Kalau beliau diberikan masukan yang pas dan utuh, tidak sepotong-potong. Itu kira-kira yang bisa ditangkap dari forum diskusi 2 hari lalu bersama wartawan-wartawan senior, para pemain legend, mantan tim nasional, dan diliput oleh sejumlah media massa elektronik maupun media sosial. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.